Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan begitu baik sehingga Tuhan masih memberikan kita kesempatan bersama-sama dalam persekutuan wanita ini, meskipun saat ini kita hanya melakukannya secara online. Pada saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam persekutuan kita. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Pada sore hari ini kami diperkenankan untuk bersama-sama ikut dalam persekutuan Komisi Wanita. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, berkati kami, kiranya kuat kuasa Allah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan renungan bagi kami, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya membacakan bagi kita di bawah perikop, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberi kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara,
saya memberikan tema kita pada sore hari ini adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, tentunya kita yang mengklaim diri sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang beriman kepada Kristus Yesus. Pertanyaannya, apakah iman itu sebenarnya? Apakah iman itu sebenarnya? Nah, kalau kita melihat pengertian iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, kalau kita melihat apa yang dipaparkan di dalam kitab Ibrani, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam bahasa Ibrani, iman itu memakai kata aman. Nah, kata aman ini memiliki pengertian yaitu sesuatu yang pasti, layak untuk dijadikan pegangan dan sandaran yang kokoh. Jadi kata iman itu sesuatu yang pasti, layak untuk dijadikan pegangan dan sandaran yang kokoh. Artinya bahwa dengan pegangan dan sandaran yang kokoh, yaitu iman percaya kita kepada Kristus, maka seseorang akan teguh menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Seseorang akan kuat untuk menjalani kehidupannya meskipun banyak masalah, tetapi dia punya sandaran yang kuat, dia punya pegangan yang kuat, yaitu imannya. Iman adalah sumber kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kita. Ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang iman yang baru saja kita baca tadi. Iman dikatakan di dalam bagian ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ada iman yang tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Apakah yang dimaksud oleh Yakobus di dalam bagian ini? Bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Apa maksud daripada Yakobus menjelaskan kepada kita hal demikian? Nah, Yakobus ketika mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, Yakobus menjelaskan dalam beberapa ayat itu apa sih yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati itu adalah bukan iman yang menyelamatkan. Di ayat yang ke-14, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi iman tanpa perbuatan yang dimaksudkan dalam bagian ini oleh Yakobus adalah tanpa perbuatan adalah bukan iman yang menyelamatkan. Bahkan dijelaskan lebih detailnya lagi di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang mati, iman yang tanpa perbuatan. Dan iman yang tanpa perbuatan ini di ayat yang ke-20 dipertegas lagi dikatakan bahwa iman yang kosong,
iman yang tidak memberikan dampak apa-apa. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam bagian ini. Iman tanpa perbuatan, iman yang kosong, iman yang tidak menyelamatkan, iman yang mati. Nah, sebagai orang percaya, tentunya kita harus membuktikan iman kita dalam keseharian kita. Dimanapun kita berada, kita sebagai orang percaya, kita harus mempraktekkan iman kita itu kepada Kristus. Sebab perbuatan itu adalah bukti dari iman. Praktekkan itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa dimanapun kita berada, mari kita mempraktekkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita dimanapun kita berada. Ada satu ilustrasi yang bagaimana kita mempraktekkan perbuatan baik itu. Seorang wanita melihat seekor ular terbakar dan ia memutuskan untuk mengeluarkan ular itu dari api. Ketika wanita ini melakukan hal demikian, ular itu lalu menggigitnya sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di tangan wanita tersebut. Wanita itu menjatuhkan ular itu dan ular itu kembali ke dalam api. Lalu wanita itu melihat sekelilingnya dan dia menemukan sebuah tongkat. Lalu diambilnya tongkat itu dan dia gunakan tongkat itu untuk mengeluarkan ular itu dari dalam api. Akhirnya ular itu tertolong. Seorang wanita lain melihat apa yang sedang dilakukan oleh wanita tadi dan mendekati wanita itu serta berkata, "Ular itu menggigitmu. Mengapa Anda masih mau mencoba untuk menyelamatkan nyawanya? Bukankah itu dia sudah menyakiti tanganmu sehingga engkau mengalami kesakitan yang luar biasa?" Wanita itu menjawab, "Sifat ular itu menggigit, menyakitkan bagi saya. Tetapi itu tidak akan mengubah sifat saya untuk selalu menolong dia." Dari ilustrasi ini, kita seharusnya sebagai orang percaya harus selalu berbuat baik kepada siapapun, kapanpun. Jangan sampai kehilangan hati kita yang baik hanya karena orang lain menyakiti kita, berhati busuk kepada kita, membenci kita, membahayakan kita. Kita harus tetap melakukan perbuatan baik. Sekalipun dunia tidak melihat hal demikian, ada Tuhan yang melihat perbuatan yang kita lakukan. Teruslah berbuat baik. Seorang yang bernama Dennis Fisher pernah berkata, "Perbuatan baik apa yang dapat kita lakukan hari ini agar orang lain dapat melihat dengan jelas iman kita kepada Kristus?" Sekali lagi, perbuatan baik apa yang dapat kita lakukan hari ini agar orang lain dapat melihat dengan jelas iman kita kepada Kristus? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus menjelaskan bagaimana perbuatan itu merupakan bukti yang mendasar dari kesungguhan iman seseorang di hadapan Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Allah itu selalu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, mengasihi sesama, memperhatikan sesama. Ayat 18 dikatakan, "Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku." Dan
Dan di dalam bagian ini bahwa kalau kita hanya sekedar percaya kepada Allah tetapi tidak terwujud dalam perbuatan-perbuatan keseharian kita, sesungguhnya kita bukanlah orang percaya. Sama seperti iblis dikasih atau setan yang disebutkan di ayat yang ke-19. Mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak taat kepada kehendak Allah. Mereka percaya dan gemetar akan kuasa Allah yang luar biasa dan hebat itu, tetapi mereka tidak taat kepada kehendak Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka tidak taat. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, dia harus membuktikan imannya itu dengan perbuatan-perbuatan penyerahan totalitas diri kepada Allah dan ketaatan mutlak kepada kehendak Allah. Itulah yang dimaksud sebagai iman kita kepada Kristus. Mari kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab yang menunjukkan sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Yakobus memberikan beberapa contoh di dalam bagian ini yang kita baca tadi. Dia memberikan contoh bagaimana perbuatan iman itu diwujudkan dalam perbuatan keseharian yang dapat dilihat oleh banyak orang dan terlebih Tuhan yang di sorga. Abraham mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Ia rela mempersembahkan anak tunggalnya itu. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan dari Ishaklah yang disebut keturunan Abraham. Keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunan Abraham. Tapi Abraham tidak ragu ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anak itu di atas mezbah. Dia tidak ragu, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dia benar-benar mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Yang kedua, yang disinggung oleh Yakobus di dalam bagian ini tentang Rahab. Rahab seorang pelacur menyembunyikan para pengintai di rumahnya serta menolong mereka meloloskan diri. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31 dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan dan pembenaran yang kita terima tentu bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus yang mati sebagai ganti hukum dosa kita. Ketaatan kepada Tuhan dan perintahnya adalah sebuah konsekuensi logis dari keselamatan yang sudah kita terima. Artinya kita dibenarkan hanya karena iman, bukan usaha kita sendiri. Jadi tetap milikilah iman yang kokoh kepada Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Berapa lama kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Marilah kita memiliki iman yang sejati itu, bukan iman yang kosong. Mari kita memiliki iman yang sungguh-sungguh itu kepada Kristus dan memancarkan itu dalam perbuatan-perbuatan baik kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita.